happy guys. Hey. What's up people? Welcome back to our channel. Bersama Mimin, jurusan Sastra Jepang, Unsada. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Yang di sini sehat? Sehat, waras. Waras. Oke. Pertama, Mimin mau menyampaikan bahwa hari ini seperti yang sudah Mimin posting di sosial media jurusan ya. Hari ini kita ulang tahun ke 34. Selamat ulang tahun. 34 tahun ya. Aduh. Jadi kalau umur 34 tahun itu kalau orang mungkin lagi apa tuh ya? Matang-matangnya kali ya. 34 tahun. 30. Ya, semoga kematangan Unsada ya akan menimbulkan perubahan yang positif yang untuk Unsada yang lebih baik lagi. Oke. Terus hari ini postingannya videonya ini ceritanya mau ngebahas tentang sesi Q&A yang sebelumnya pernah Mimin posting ya. Jadi dulu itu pernah kita posting, silakan kalian ajukan pertanyaan apapun yang berkaitan sama jurusan. Oh, jurusannya namanya udah berubah ya, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang ya. Jadi silakan kalian ajukan pertanyaan, nanti kita jawab gitu. Dan sekarang akhirnya setelah beberapa bulan rencana itu tertunda karena ada pandemi ya. Jadi baru hari ini nih kita bikin videonya ya. Mohon maaf sudah menunggu yang sudah yang sudah tulis pertanyaan tapi kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Kita jawab hari ini. Langsung saja ya, langsung saja. Kita langsung lihat pertanyaannya, ini udah Mimin kumpulkan ya. Pertama, pertanyaan dari mahasiswa ya, angkatan 2018, namanya disebutin nggak ya? Oh, kayaknya boleh nih. Namanya Nurul ya. Terus Nurul ini nanya, bagaimana proses belajar di Jepang? Bagaimana proses belajar di Jepang? Waduh, pertanyaan ini luas sekali ya. Jadi susah juga jawabnya. Tapi proses belajarnya kurang lebih sama seperti belajar bahasa Jepang di Indonesia. Hanya saja lingkungannya jauh lebih berkualitas ya. Di sana mau nggak mau kita harus pakai bahasa Jepang. Tapi yang menjadi kunci keberhasilannya adalah bagaimana kita bisa nggak melibatkan diri kita ke kehidupan sosial di sana. Begitu itu kuncinya ya. Jadi kalaupun pergi ke Jepang tapi tidak terlibat secara sosial, secara emosional, itu mungkin berpengaruh ke pemerolehan bahasa Jepangnya. Begitu. Itu mungkin semoga jadi jawabannya ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tidak mau disebutkan namanya ini. Ya. Sebut saja Mawar. Ini laki-laki kayaknya. Bukan Mawar dong. Joko, sebut saja Joko. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah mahasiswa Unsada tidak bisa dapat pengalaman belajar dari dosen native minimal selama 1 semester? Saat ini saya semester 5 dan belum pernah dapat kesempatan belajar dari dosen native. Oh, ini dari kelas karyawan mungkin ya. Karena menurut saya itu bisa sangat membantu mahasiswa dalam proses belajar. Terima kasih pertanyaannya ya dari mahasiswa karyawan. Mungkin itu kendalanya, salah satu kendalanya mahasiswa kelas karyawan ya, jarang ketemu dengan dosen native. Tapi sebenarnya bisa, hanya saja terbatas ya. Karena native kita sebenarnya juga terbatas. Tapi walaupun terbatas, sebenarnya native kita paling banyak di Indonesia kayaknya. Ada 6 orang loh ya. Hanya saja waktu untuk native ini mengajar itu terbatas, jadi mungkin belum rezekinya mungkin ya. Tapi selama ini ada beberapa kali Mimin sendiri itu mengajak teman Mimin orang Jepang itu ke kelas-kelas di kelas karyawan. Sebetulnya beberapa kali, ada 2-3 kali kalau nggak salah ya. Jadi
pernah ada momen seperti itu ya. Jadi mungkin belum rezekinya ya, yang siapa tadi, nggak disebutin namanya ya. Jadi mungkin belum rezekinya. Mungkin nanti lain kali, mungkin kalau pandemi udah selesai, bisa ketemu sama teman Mimin lagi yang Mimin ajak ke sini ya, orang Jepang. Oke, terus itu saja ya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selanjutnya adalah dari Kishizora. Pertanyaannya, saya merasa tertekan mengikuti peraturan syarat JLPT yang mengharuskan saya pada awalnya harus lulus N3. Namun sampai detik ini sidang skripsi mulai dekat dan JLPT tadi saya tidak lulus juga. Sampai detik ini saya belum punya JLPT, JTS, NATES, level apapun. Apa yang harus saya lakukan? Aduh, Kishizora-san, kawaiso. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini Mimin punya jawabannya. Ya, yang pertama, Kishizora-san ini bisa ikut tes yang waktunya paling dekat dengan sekarang ya. Mungkin yang paling dekat itu J-test mungkin ya. Jadi silakan mendaftarkan diri ya. Terus kami jurusan itu meminta mahasiswanya untuk mengikuti JLPT, itu bukan buat kami ya. Jadi yang kesini mau belajar bahasa Jepang kan ya Kishizora-san sendiri ya. Jadi sebenarnya ini buat kebaikan Kishizora-san juga ya. Jadi kami hanya memberikan menunjukkan jalannya itu loh, jalannya sebelah sana, tapi jalannya naik turun begitu ya. Mungkin menjalaninya berat, tapi ya itu pilihan yang sudah Kishizora-san pilih sendiri, ambil sendiri ya. Jadi ini bukan buat jurusan atau buat dosennya yang ngajak, buat Mimin nggak ada ya. Jadi itu murni untuk kebaikan kalian sendiri, karena untuk ketika kalian misalnya mau bekerja dengan menggunakan skill yang sudah didapat di sini, dalam hal ini bahasa Jepang, itu patokannya, parameternya itu kan hanya beberapa ujian saja yang bisa digunakan, seperti JLPT, J-test, NATES, dan mungkin ada lagi tes yang lain. Jadi paling nggak waktu keluar itu sudah punya sudah punya bekal ya untuk waktu keluar dari Unsada gitu, waktu lulus dari Unsada gitu. Terus dari pengalaman Mimin mengajar, bertemu dengan alumni, juga banyak alumni yang menyesali bahwa mereka tidak segera waktu kuliah segera mengambil atau mengikuti ujian JLPT atau sejenisnya ya. Jadi sebelum terlambat ya, untuk yang masih kuliah silakan banyak-banyak ikut ujian seperti itu untuk bekal kalian sendiri ya, waktu keluar, waktu lulus dari Unsada. Oke, itu jawaban untuk Kishizora-san. Semangat ya Kishizora-san. Terus kita lanjutkan ke pertanyaan dari bukan mahasiswa ini, bukan mahasiswa Unsada, dari umum ya. Namanya Mas Muhammad Al-Bakir ya, mungkin ini namanya Alba ya. Jadi pertanyaannya, jika saya bandingkan S1 sastra Jepang cukup lebih mahal dari kampus lain, katanya begitu. Apa kelebihan Unsada S1 sastra Jepang? Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan ya. Ya, jadi ini jawabannya gampang sekali ya. Pertama kita kalau misalnya mau menilai mahal atau murahnya sebuah proses pendidikan ya, itu relatif sih sebenarnya ya. Kalau dibanding dengan kampus yang lain, itu kampus yang lainnya yang mana, itu dulu yang harus dipertanyakan, diperjelas dulu ya, parameternya kampus mana. Ya, jadi pertama itu dulu, dibandingkan dengan mana ya. Kalau menurut Mimin sendiri melihat biaya kuliahnya, saya pikir, Mimin pikir ya secara pribadi itu masih terjangkau, masih reasonable, masih wajar dengan apa yang akan dibandingkan dengan apa yang akan mahasiswa dapatkan ketika mereka sudah masuk ke Unsada ya. Terus di sini juga kan Alba Sang nanya ya, apa kelebihannya ya, sebutkan, jelaskan. Pertama banyak karena Unsada itu kan didirikan oleh alumni atau orang Indonesia yang belajar di Jepang, kembali ke Indonesia terus mendirikan universitas ini ya.
Jadi keterikatan dengan pemerintah Jepang, dengan institusi pendidikan Jepang itu erat sekali, sehingga dari eratnya keterikatan itu, eratnya hubungan itu menimbulkan berbagai macam kegiatan, berbagai macam kerjasama begitu ya. Dan itu bisa Albasang lihat sendiri di postingan jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang di Instagram, di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Jadi bisa lihat sendiri kegiatan itu ya. Terus native-nya juga, walaupun tadi Mimin bilang terbatas, sebenarnya paling banyak di Indonesia ada 6 orang. Bayangkan 6 orang native ya. Mungkin jarang ada yang dapat 1 native pun itu udah untung sebetulnya. Kita punya 6 ya. Jadi banyak sekali kesempatan untuk kalau pandemi corona udah selesai sih, ketemu dengan orang Jepang dan ngobrol gitu ya. Kesempatannya banyak. Terus dari hubungan kerjasama tadi, banyak tadi Mimin bilang kan ya, banyak hubungan kerjasama. Dari hubungan kerjasama itu menimbulkan banyaknya kegiatan ya, dari lomba pidato, terus kegiatan ngobrol-ngobrol dengan orang Jepang itu banyak sekali, dan bisa kalian lihat di postingan sosial media kita ya. Terus kegiatan mahasiswanya juga banyak, ada shodo, shodo itu kaligrafi Jepang ya, terus ada umado yang berkecimpung di anime, seiyu dan komik ya. Terus ada asobu yang tarian tradisional Jepang. Terus ada kartakurabu. Kartakurabu itu klub permainan kartu tradisional Jepang ya. Terus satu lagi Kaiwa Club ya. Jadi di sini juga mahasiswa punya kegiatan klub percakapan bahasa Jepang. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya ya. Oke. Mungkin itu ya, semoga bisa menjawab. Terus kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ikemen. Banyak yang ketawa. Ikemen ya, semoga itu sebuah harapan atau apa ya? Semoga sorry bercanda. Ini suka bercanda ya. Dari Ikemen itu menanyakan apa perbedaan antara haha dengan ohukuro. Oh, pertanyaannya susah-susah gampang sih. Haha dan ohukuro. Sebetulnya bedanya pertama beda hurufnya ya. Haha dan ohukuro. Terus beda kanjinya ya. Kalau haha ya itu ya panggilan terhadap ibu yang umum, yang paling umum. Tapi kalau ohukuro itu lebih ada unsur emosionalnya yang masuk di situ ya. Jadi misalnya Mimin sama orang tua Mimin orang Indonesia, ohukuro juga nggak gimana ya. Misalnya orang Jepang ya udah kalau bicara sama orang lain itu mungkin uchi no haha wa gitu ya, pakai yang umum ya. Uchi no haha wa mada ie ni imasu no de, misal begitu ya. Tapi kalau misalnya ohukuro itu lebih ada unsur emosional, ada keterikatan ya, keterikatan darah di situ terlibat ya. Jadi lebih personal mungkin jadi ada memunculkan ke permukaan emosional itu, sisi emosional itu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, emak gitu ya, emak kali emak gue gitu misalnya. Ya jadi mungkin ada unsur seperti itu perbedaannya ya. Jadi untuk menunjukkan hubungan kekerabatan, hubungan darah yang erat gitu ya. Uchi no ohukuro wa gitu misalnya. Jadi ada unsur seperti itu bedanya ya. Mungkin semoga jadi jawaban. Terus kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Tara Mandi. Kalau orang yang ngerti bahasa Sunda mungkin. Sorry, bercanda, Mimin bercanda ya, jangan tersinggung ya. Tara ini namanya bagus. Tara itu artinya ini bintang ya artinya ya. Kebetulan Mimin tahu artinya. Di sini Tara menanyakan apa ada beasiswa full pertukaran pelajar di tahun 2020, kapan dan universitas apa? Ada ya, ada. Baru kemarin sih sebenarnya ya, di awal tahun ini. Jadi kita selalu mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Jepang untuk mengirimkan wakil kita mahasiswa untuk mengikuti program beasiswa Membuka Gakusho ya.
untuk Japanese Studies yang untuk mahasiswa S1 yang belajar nanti kalau bisa dapat beasiswa ini bisa belajar 1 tahun. Itu beda. Jadi setiap tahun kita selalu mendapatkan undangan itu. Jadi kalau kalian punya prestasi yang baik di bidang akademik maupun non akademik itu bisa menjadi wakil Unsada untuk mengikuti ujian tersebut ya. Oke, selain itu sebenarnya banyak lagi program-program pertukaran pelajar ke Jepang ya. Hanya saja mungkin ada butuh kekuatan finansial dari pihak mahasiswanya. Oke. Karena waktunya terbatas ya, jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari tidak mau disebutkan lagi namanya ya. Namanya nggak mau disebutkan. Pertanyaannya, Unsada adalah universitas yang lebih dominan ke Jepang. Tetapi kenapa jarang sekali event Jepang untuk umum di Unsada? Waduh, oh my god. Ya, Jepangan ya, event Jepangan ya. Oke, jadi ya kami ini sebenarnya sangat mendukung sekali kegiatan Jepangan ya. Hanya saja mungkin persiapan baik. Ini kan kalau event seperti ini pasti melibatkan berbagai elemen aktivitas akademika di Unsada ya, baik dosen, mahasiswa, staf semua terlibat. Nah mungkin ya selama ini kami sedang sibuk dengan pekerjaan yang lain, jadi belum bisa fokus ke situ persiapannya ya. Jadi kita sangat berharap sekali sebenarnya kepada mahasiswa untuk bisa membuat sebuah rancangan event yang solid gitu ya, yang bisa kita nilai ini oke nih perencanaannya. Jadi kita juga dari sisi dosen juga bisa mendukung supaya bisa event itu bisa terwujud gitu. Jadi sangat berharap sekali itu ya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Lydia ya. Sastra Jepang 2016 dan ini disebutkan statusnya jomblo ya. Terus pertanyaannya, kenapa harus ada skripsi? Kenapa nggak tugas akhir aja? Tugas akhir sebenarnya tugas akhir skripsi sama aja sih. Ya, jadi sebenarnya cuma ganti nama doang. Oh, mau diganti kali ya namanya. Ganti tugas akhir. Oke. Tapi sebenarnya sama saja ya. Jadi pertama, kenapa harus ada tugas akhir? Ini peraturan dari sananya pemerintah bahwa untuk mendapatkan gelar sarjana itu harus melalui jalan yang namanya skripsi itu ya. Terus yang kedua, ini sebagai wadah pembelajaran buat mahasiswa itu sendiri ya, kan keluar kan mau berkarya lebih lagi, berkarya lebih banyak lagi ya. Jadi untuk persiapan untuk itu ya diperlukan seseorang yang punya daya analisis yang baik ya, dan dengan skripsi ini kita belajar ya sama-sama ya, dosen yang membimbing ya, mahasiswa yang dibimbing juga sama-sama belajar bagaimana menganalisis sebuah permasalahan dan menggunakan data yang terkait supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Kenapa harus ada skripsi? Jadi sebenarnya walaupun susah, sebenarnya nanti di akhir itu kalian bisa merasakan bisa ada pencapaian tersendiri ya. Itulah yang menjadi tujuan adanya skripsi menurut Mimin ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, dari siapa ini? dari namanya disebutkan nggak ini? Namanya Edo ya. Edo. Pertanyaannya, apa menurut kakak-kakak, adik-adik tentang Unsada? Ini pertanyaannya ya. Terus dari hal baiknya dan juga buruknya, terima kasih, selamat pagi, siang, malam. Ini jadi menanyakan apa sih keuntungan dan kekurangan dan kelebihan Unsada gitu ya. Pertama, kelebihannya tadi mungkin sudah disampaikan ya, banyak sekali kerjasama dengan institusi pendidikan maupun kepemerintahan Jepang ya. Terus juga kerjasama dengan industri yang ada di sini, industri Jepang. Jadi dari kerjasama tersebut banyak menghasilkan, banyak menimbulkan kegiatan-kegiatan. Jadi itu yang yang menjadi
self pointnya ya, menjadi kelebihannya Unsada. Keterikatan sama Jepangnya itu kuat sekali ya. Terus kekurangannya apa ya? Kekurangannya mungkin gedung kita kali ya, gedungnya udah lama banget ya, tapi ya ada apa ya, vintage gitu kali ya. Gedungnya udah lama sih ya, jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki. Terus beberapa infrastruktur juga mungkin masih perlu diperbaiki. Tapi sejauh ini seperti internet, Mimin juga jalan, ini bisa upload video, jadi lancar-lancar aja ya. Jadi mungkin ada beberapa infrastruktur yang terlihat ya secara fisik mungkin masih perlu perbaikan ya. Oke. Terus kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari nggak mau disebutkan lagi namanya. Gak usah, saya malu, hehe gitu. Oke, jadi pertanyaannya kenapa bikin konten kayak gini? Oh, kenapa? Karena pengen, jadi gini ya, Mimin jelasin ya. Di Unsada, di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang itu punya beberapa sosial media. Ada Instagram, ada YouTube juga ada Facebook, ada Twitter, ada official account-nya, Line official account juga ada. Itu semua dibuat di Mimin update setiap hari itu tujuannya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa ya. Jadi bukan ya, ada unsur promosi sedikit sih ya. Tapi intinya itu untuk berkomunikasi dengan mahasiswa yang ada di sini. Jadi bukan alat untuk mempromosikan Unsada, sebenarnya begitu. Tujuan utamanya adalah berkomunikasi dengan mahasiswa. Jadi dari postingan yang kita buat juga mungkin bisa kelihatan bahwa kami ya di sini sangat mementingkan komunikasi antara kita dengan mahasiswa. Jadi tujuannya sebenarnya itu ya. Kenapa buat konten ini? Ya untuk berkomunikasi dengan kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Boleh ikut konten ini, pertanyaan yang bagus ini. Ini menyenangkan Mimin. Boleh ikut konten YouTube sama Sensei nggak? Oh, kolabu. Boleh banget dong, boleh banget ya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten bareng, hubungi saja di sosial media kita ya. Ya silakan. Senang sekali ya, Mimin bisa misalnya mau kerjasama itu bikin konten bareng, itu senang banget ya. Oke, itu selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Pandasang ya. Matkul yang ada di jurusan sastra Jepang ini ada apa saja ya, lalu UKT-nya berapa? Arigato. Kalau UKT itu bisa lihat di website kita ya, di pmb.unsada.ac.id ya. Itu silakan, di situ ada biaya pendaftaran dan segala macam. Terus kalau kuliahnya, mata kuliahnya banyak. Dari mata kuliah kebahasaan ya, bahasa Jepang, dari sosialnya juga ada, budayanya ada, sejarahnya ada, pokoknya Jepang banget dah. Ya pokoknya ya semua mata kuliah, semua hal yang ingin kalian pelajari mengenai Jepang ada semua di sini ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini ada dari sebut saja Mawar. Nah ini beneran nih, dia menyebutkan namanya sebut saja Mawar, hehehe gitu. Ya pertanyaannya adalah sama sekali belum ngerti satu kata pun bahasa Jepang, apa bisa bakal ngerti Min? Aduh, saya pribadi ingin belajar bahasa Jepang yang insya Allah pengen pendidikan magang Jepang. Oh gitu, nggak di sini ya? Ya udah nggak saya jawab. Ya sorry, bercanda. Kalau misalnya merasa, yang penting itu kalau mau belajar sesuatu, semuanya belajar apapun itu minat ya, minat kalau menurut Mimin. Jadi kalau asal ada minat ya, itu pasti membuat badan kita bergerak ya gitu. Jadi membuat badan kita bergerak, menekuni bidang itu yang diminati. Jadi asal kan ada minat dan bisa menjaga minat itu konsisten terus ya, itu pasti bisa ya. Mau belajar apapun kalau nggak ada minat percuma. Begitu. Oke, mungkin itu saja dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Mimin jawab kali ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau bertanya lagi mengenai apapun ya, mengenai bahasa Jepang, mengenai budaya, mengenai sosial,
kejepangan apapun, mengenai jurusan, mengenai mimin, ya apapun boleh, silakan bisa menginput, bisa menuliskan pertanyaannya di link yang ada di sini, ya, oke? Baik, itu saja hari ini, itu aja kali ini ya, video kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.